Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Babus Salam, subhanallah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua mampu menunaikan sholat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tentu nurani suci pikiran terdalam kita belar. Semoga rangkaian ibadah yang telah kita jalani bersama dan yang sedang kita tunaikan bersama, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha segala-galanya menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya hormati, kajian pagi ini tentang Kapita Selekta Agama Islam mengambil tema tentang upaya membangun kualitas sikap mental berdakwah. Nanti saya sampaikan makalahnya, kurang lebih ada 18 halaman. Dibaca pelan-pelan begitu. Tapi saya bagi dua pertemuan ya. Pertemuan sekarang dan 3 bulan yang akan datang lagi. Baik. Dalam kajian psikologi agama atau dalam kajian psikologi sosial profetik. Profetik itu kajian yang selalu bernuansa kenabian, gitu profetik Bunda Bapak ya. Profetik itu juga kajian-kajian yang selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, begitu. Kajian profetik itu juga perbincangan kita tentang hidup itu selalu kita pertanyakan bagaimana menurut Allah dan apa ada contohnya dari Rasulullah, begitu. Itu profetik. Baik. Dalam kajian psikologi agama, psikologi sosial profetik, hidup kita itu tidak sepi. Setiap detik mengajak, menyeru, membimbing, mengarahkan, memilihkan. Ya, kehidupan itu isinya adalah seperti itu. Nah, mengajak kepada siapa? Tentu mengajak kepada diri sendiri. Gitu. Baru mengajak kepada 9 kelompok, 9 orang, yang itu orang yang terdekat kita, seperti yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 36. Jadi hidup kita itu isinya adalah mengajak, membimbing. Karena hidup kita itu berjalan, karena hidup kita itu menghadapi ujian, karena hidup kita itu menghadapi agenda di hari esok, maka kita harus selalu mengajak. Gitu. Da'a yad'u da'watan. Gitu. Ada perintah dakwah, itu berarti serulah. Itu dalam perintah amar perintah. Baik. Saya bagi dua kajian ini. Satu,
Kita berpikir, kita berbincang dengan hati pikiran kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti di tengah perbincangan kita mungkin panjenengan mau tanya, dan harus bertanya ya, harus bertanya. Tuh, please silakan gitu. Baik. Pertama adalah apa keberadaan hukumnya kita berdakwah atau mengajak gitu. Hukumnya adalah, jawaban singkatnya adalah wajib gitu. Atau harus, atau niscaya, atau kita letakkan itu bagaikan darah dalam tubuh kita, begitu. Sekarang kita cari rujukan Al-Qur'annya, begitu. Jadi Bunda Bapak Saudaraku, setiap kita bangun dari tidur, kita mesti mengucapkan alhamdulillah, begitu ya. Terus kita harus bertanya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus nasihatkan? Jiwaku ini, pikiranku ini, apa yang harus memotivasi tanganku, pikiranku, penglihatanku, pendengaranku, dan seluruh all activity, semua aktivitas gitu. Maka di surat Luqman ayat 17 selalu kita ingat-ingat gitu ya. Di ujung ayat itu Allah bilang, inna dzalika min azmil umur. Sungguh 3 konsep itu harus menjadi prioritas hidup kamu, harus menjadi hal yang paling penting kamu pikirkan gitu. Inna dzalika min azmil umur bisa juga bermakna 3 hal itu harus menjadi pondasi hidup kamu, pondasinya, hal yang paling penting, hal yang harus menjadi prioritas hidup, hal yang paling pokok. Nah, 3 hal itu apa? Diingat-ingat, selalu kita ingat-ingat. Menegakkan sholat dengan khusyuk. Ya bunai aqimis sholat, begitu. Itu dimensi mengajak diri untuk hablum minallah. Sholat itu hablum minallah, hal sangat privat, hal yang sangat spesial, hal yang sangat khusus. Hati jiwa kita komunikasi bermi'raj kepada Allah gitu. Dan ketika kita sholat, setelah kita sudah mengajak diri kita untuk sholat on time, tepat waktu gitu ya, terlebih kita tunaikan dengan jamaah begitu, maka kita ingatkan terus sejak berangkat dari rumah sampai duduk di masjid, sampai kemudian tunaikan, kita ingat terus, diajak, jangan sahun, jangan ro'un kamu kalau sholat gitu. Selalu diingatkan begitu, jangan sahun, jangan ro'un. Sahun itu jangan lalai, kalau udah menghadap Allah ya ingat Allah aja gitu, jangan ingat lain-lain gitu. Ada waktunya khusus ingat yang lain-lain, tapi ada waktu spesial hanya ingat Allah, begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak wailulil musallin gitu. Salat kita itu tidak celaka, begitu. Supaya apa lagi? Supaya salat kita itu berfungsi, bermakna, tanha anil fakhsya wal munkar, begitu. Oke. Kita mikir terus itu. Kalau kita itu berbuat fakhsya wal munkar, perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita tidak berfungsi, tidak bermakna, begitu. Oke, jangan ro'un gitu. Kalau kamu sholat itu jangan ingin dilihat orang lain. Maksudnya dilihat itu adalah
eksternal, internal. Internal itu jangan sampai kilo ahli ibadah, ojo gitu. Eksternal supaya aku disebut oleh orang lain ahli ibadah, oh jangan gitu. Jadi full itu prioritas hablum minallah. Inna dzalika min azmil umur. Prioritas kita kepada Allah. Nah, sekarang prioritas kepada sesama gitu. Hidup itu tidak selesai hanya berhubungan dengan Allah. Malah justru hidup itu harus lebih utama gitu ya. Perjuangannya lebih berat, perjuangannya itu bisa meruntuhkan gitu. Kalau nggak benar bisa meruntuhkan hablum minallahnya. Apa itu? Ya, dua gitu. Bagaimana kita membangun kualitas dakwah kita pada sesama, gitu. Mengajak diri kita ini dalam konteks kehidupan bersama. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu satu. Yang kedua adalah wasbir ala ma asabak. Begitu. Inna dzalika min azmil umur, lengkapnya ayat itu seperti itu. Baik. Bunda Bapak yang saya hormati. Kita ini manusia yang dhaif, lemah. Wis lemah, suka madzalimi diri, terus bodoh gitu. Daluman jahula gitu. Terus apalagi kita ini terbatas. Kita ini terbatas. Yuridullah yukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa, terbatas. Begitu. Karena kita ini lemah, terbatas, juga bodoh gitu. Maka harus kita tegakkan untuk selalu mengajak ke arah yang baik dan selalu mencegah ke arah tidak baik. Begitu. Pastikan, yakinkan bahwa orang itu termasuk saya, panjenengan gitu ya. Dijamin tidak akan pernah meraih kebahagiaan hidup ketika aura, ghirah, semangat untuk mengajak kepada baik, mencegah kepada kemungkaran itu tidak berjalan. Mesti kita tidak bahagia. Rumah tangga itu mudah mengalami kehancuran ketika masing-masing anggotanya itu ayah, ibu, anak tidak punya ghirah, semangat untuk mengajak kepada hal yang baik dan mencegah yang mungkar. Sama Bunda Bapak, kehidupan masyarakat negara ini akan hancur ketika gerakan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu tidak terjadi di semua sudut hidup, lini hidup. Itu. Semua bisu. Gitu. Baik. Makanya kalau kita tanya gitu ya, siapakah kelompok yang paling berperanan? Siapakah kelompok yang paling punya kontribusi menghancurkan negara ini, Bunda Bapak? Siapa? Ya 3 kelompok. Tuh. Satu siapa? Kelompok elit politik. Tuh, nomor 1. Apakah eksekutif, apakah legislatif, apakah yudikatif yang bisu tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nomor 1. Nomor 2 tapi podo-podo nomor 1 nih. Siapa? Orang kaya. Elit ekonomi namanya. Pernah kan kita ngomong, siapakah orang yang paling atau kelompok yang menghancurkan ekonomi negara ini? Ya orang kaya. Mereka kan koruptor semua. Sorry, bukan semuanya ya. Artinya semua orang koruptor
semua orang koruptor itu orang kaya gitu. Orang tidak mungkin toh orang miskin koruptor itu. Gitu. Iya. Baik. Nah, ini yang ketiga ini yang paling bahaya ini gitu. Adalah elit agama. Mubalek, ustadz, kiai, ulama. Itu paling bahaya itu. Saya mau tanya atau kita mau tanya, siapakah yang paling berperan penting antar umat Islam satu dengan umat Islam yang lain saling menghalalkan darahnya? Siapa itu? Ya fatwa ulamanya. Itu. Baik, kapan-kapan kita kaji. Oh iya, pertemuan kedua aja nanti. Karena itu bersinggungan penting. Jadi Bunda, kesimpulannya, ya bunai ya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tuh, nomor 2 ya. Jadi ruh kita terhadap sesama itu adalah kita harus selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sebatas kemampuan kita masing-masing. Gitu. Terus wasbir ala ma'asobak, membangun sikap mental sabar terhadap aneka ujian hidup. Para ahli tafsir menjelaskan wasbir ala ma'asobak itu bermakna begini: selalu membangun kualitas sikap mental istiqomah, ajeg, konsisten, ada di jalan hidup yang selalu diuji. Life is challenge, hidup itu tantangan. Life is examination, hidup itu ujian. Dan itu Allah bilang gitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah mengatakan gitu ya, penggalan ayat itu, aku akan menguji kamu dalam hidup ini, ujian sesuatu yang tidak kau inginkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat kamu itu derita. Bisa. Yang kedua, aku uji kau melalui pintu kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan. Nah, itu Allah mengawali kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan menghadapi kematian. Gitu. Tapi ingat, konteks kehidupan mati itu kau akan kuuji melalui pintu sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang baik. Di surat A'raf ayat 168 Allah balik, wa balawnahum bil hasanati wasayyi'ah la'allahum yarji'un. Aku selalu menguji kau melalui pintu sesuatu yang baik. Kalau tadi sesuatu yang tidak baik, lalu sesuatu yang baik. Kalau ini, aku selalu menguji kau dari pintu sesuatu yang menyenangkan, yang baik-baik, yang kau inginkan, sukses, dan kebalikannya. Aku uji kau melalui pintu yang tidak kau sukai. Baik. La'allahum yarji'un. Apa maknanya itu? Makna zahirnya, makna tekstualnya, makna semantiknya itu diharapkan kamu kembali padaku. Tetapi makna terdalamnya, makna terdalam, makna simbolik, makna kontekstual, makna semiotik gitu ya. Ketika kamu menerima ujian baik atau tidak baik, jiwamu itu harus memposisikan sama gitu. Sama-sama kau harus kembali padaku. Jadi ketika kamu mendapatkan nikmatan gagal,
maka 100% kembalikan padaku. Kalau kamu menerima kenikmatan sukses, 100% kamu harus kembalikan itu padaku. Gagal sukses atau sukses gagal, manis atau pahit itu sama. sama gitu. Sehingga jiwa kita itu jangan sampai mengatakan ketika aku menderita sakit, ketika aku sakit, duh kok gak enak ya hidup itu. Ora oleh, harus bilang ketika aku sakit, oh nikmatnya hidup ini. Gitu. Ayo, bisakah kita membangun paradigma berpikir seperti itu? Sama. Ketika kita menikmati sehat, kita harus bilang betapa sakitnya hidup ini. Gitu. Loh kok begitu? Loh iya. Ketika kita menerima nikmat, betapa sakitnya hidup ini karena kita menerima nikmat tidak bersyukur. Sakit hidup itu. Karena itu pasti akan datang azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Begitu. Baik. Sudah Bapak, jadi fokus. Ada 3 konsep, 3 prioritas. 1, berkaitan dengan kita membangun kualitas mi'raj kepada Allah. Lalu yang kedua, gitu. Kita membangun kualitas sesama. Jadi mengajak kepada kebaikan, lalu mencegah kemungkaran, lalu membangun sikap mental istiqomah menghadapi ujian hidup. Oke. Baik, sekarang lagi mengajak kepada kebaikan itu adalah dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu dakwah al-amah, itu bukan dakwah al-khasyah. Dakwah bilhal, dakwah al-amah itu ya semua kebaikan kita yang telah kita tunaikan itu, yang itu real, ya nyata gitu di hadapan sesama untuk membangun maslahah mursalah, untuk mewujudkan kehidupan yang baik, untuk mewujudkan apa yang disebut rahmatan lil alamin gitu. Baik. Caranya gimana? Nah, itu pertanyaannya. Gitu. Jadi kewajiban kita untuk berdakwah bilhal dalam kebaikan itu multi aspek, beragam aspek. Ada 3 cara. Nanti kita akan bahas lebih khusus. Seperti Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl 125, selalu diingat-ingat ya Bunda ya. Jadi Bapak, kalau tadi kita sudah berpikiran mengajak itu wajib, begitu, sebatas kemampuan kita masing-masing. Maka ajaklah, ud'u, ajaklah, serulah gitu. Jadi ini perintah kepada kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ajaklah, serulah gitu ya. Perintahlah gitu. Dirimu, orang lain untuk ada di jalan Allah. Untuk selalu ada di jalan Allah. Gitu. Selalu ada di jalan Allah. Dengan cara hikmah itu bahasa teksnya bijaksana. Gitu. Tapi bahasa kontekstualnya itu dengan penuh landasan berpikir terdalam. Jadi ajak orang itu pada kebaikan dengan pertama ajak dengan cara merenungkan hakikat terdalamnya. Merenungkan terus gitu.
Itu tingkat tinggi. Terus turun, ajaklah orang itu ada di jalan Allah dengan al-mau'idhah hasanah. Pakai ilmu, gitu. Jangan pakai emosi, gitu. Kalau sudah pakai ilmu itu, Bunda Bapak, selalu mengajak berpikir terbuka, begitu. Terus setelah al-mau'idhah hasanah wajadilhum billati ahsan, ajak orang itu ada di jalan Allah dengan selalu mengedepankan dialog, diskusi dengan cara yang baik, gitu. Dialog, bagaimana menurut kamu sayangku, gitu kepada anak. Ojo pokoke, gitu. Gitu. Yang sering jadi masalah itu hidup itu kan, kalau kita bicara itu terus pokoke gitu loh. Aduh, gitu. Tidak boleh itu. Gitu. Yang boleh ngomong pokoke itu hanya satu, siapa? Allah kepada kita. Tidak boleh. Gitu. Kenapa? Ya wes kok tayi poin kedua, kajian kedua, tapi tak sampaikan singkat. Kenapa? Gitu. Karena ilmu manusia itu sangat sedikit. Itu ada 40 ayat dalam Al-Quran, bukan satu ayat, yang mengatakan bahwa ilmu kamu itu sedikit banget, gitu. Lah kalau sedikit, itu kan nggak boleh kamu bilang pokoknya ini, gitu. Itu. Yaitu wajadilhum billati ahsan. Oke, lagi. Sekarang yang menyebabkan, waktu ini kok cepat ya. Apa yang menyebabkan kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu kok wajib? Hukum asalnya wajib. Yaitu coba di dalam surat At-Taubah 71. Ini yang penting ini ya. Ini sering harus direnungkan gitu. Setiap saat, karena kita dalam hidup itu mesti bergaul antara laki perempuan. Laki perempuan selalu itu. Tidak mungkin tidak, dimanapun gitu. Ojo laki tok itu lah namanya G itu. Orang G itu harus diletakkan di sudut ruangan yang gelap, dikunci rapat, tidak boleh bergerak. Lah kok orang G kok disuruh ngatur masyarakat? Astagfirullahaladzim. Gak usah dibahas. Baik. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nah itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha war rasul. Ulaika sayarhamuhumullah. Coba itu. Ayat itu indah banget. Ulaika sayarhamuhumullah. Kalau kau ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah, kalau kau ingin mendapatkan sentuhan hidayah Allah, ternyata Bunda Bapak, sentuhan kasih sayang Allah, sentuhan hidayah Allah itu hal yang sangat pokok, dan itu diakui iblis. Gitu. Betul. Sampai iblis itu ngomong di hadapan Allah itu. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39 yang selalu harus kita ingat-ingat. 39 sama 40. 39 itu bilangnya begini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinal lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. 40-nya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Oke Tuhan, karena Engkau telah memvonis aku sesat selama-lamanya, maka aku bersumpah di hadapan kamu, akan aku buat semua bentuk kemungkaran, semua bentuk kejahatan itu terasa indah di mata manusia. Coba. Gitu. Jadi semua kezaliman, semua dusta, semua kemungkaran
itu terasa baik dan terasa indah di mata manusia, aku akan sesatkan dia semuanya di dunia. Tapi di ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang kau sentuh dengan cinta kasihmu, dengan hidayahmu, aku tidak berdaya. Mendekat saja aku tidak mampu, apalagi menggodanya. Gitu. Baik. Jadi ulaika sayarhamuhumullah, engkau kan, mereka itu berarti kita itu akan mendapatkan kasih sayang, sentuhan hidayah, kasih Allah. Mereka itu siapa? Maka ayat ini menjelaskan, yaitu orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan gitu. Ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain saling menolong. Aulia bermakna saling menolong. Aulia bermakna saling mengkasih sayangi. Aulia saling melindungi, gitu. Saling empati. Ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam hal apa? Hebat, ayat ini meletakkan nomor 1, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salat itu di nomor 2 kan ayat ini. Coba. Gitu. Jadi dalam hal apa? Nomor 1 kata Allah, kamu harus terus menegakkan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran gitu. Terus apa? Dalam hal apa? Menegakkan sholat dengan khusyuk. Lalu yang ketiga, dalam hal apa? Zakat, infak, sedekah. Itu yang disebut membangun sikap mental filantropi. Terus yang keempat, wa yuti'unallaha war rasul. Ya udah, dalam hal mentaati semua perintah Allah dan meneladani, mencontoh apa yang dilakukan Rasul. Nah gitu. Kalau 4 itu kamu lakukan, ulaika sayarhamuhumullah, gitu. Kau akan mendapatkan sebuah cinta kasih sayang Allah. Diling-iling, nomor 1, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab apa Bunda Bapak? Tegaknya sholat, membangun jiwa filantropi, mentaati perintah Allah dan Rasul, nggak ada artinya kalau setiap orang muslim itu tidak punya giroh, semangat hebat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Betul itu. Coba ya, kita tidak mengeluh, tapi kita belajar sejarah saja. Oh Gusti, do Gusti, gitu. Negeriku iki 350 tahun dijajah imperialis itu. Dikuras kekayaannya, dibawa ke pusat pelabuhan terkenal Den Haag. Dulu kan imperialisme kuno gitu. Kok ya ora entek-entek gitu. Sejak merdeka sampai saiki gitu, ya dikuras oleh pejabat pribumi yang korup, rakar-karuan gitu. Oh, rakar-karuan. Tapi ya ora entek-entek gitu. Terus meneh, kenapa kok begitu? Lemahnya penduduk iku lho ya, mentaliku lemah lembut gitu. Lemah lembut, nerimone tinggi gitu ya. Gitu. Coba negeri ini secara alami seperti Afrika gitu. Waduh, yes, buyar rakyatnya pisan. Tapi alhamdulillah ya Allah gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, maaf, pejabat-pejabat yang super iblis itu akan menikmati surganya ketika ada di Indonesia. Yes, gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, baik. Yes. Lanjut. Ada pertanyaan? Lo karena pertanyaan. Baik. Ya wis, terakhir ini ya. Jadi hukum kita itu mengajak kepada kebaikan itu
itu betul-betul menjadi hal yang wajib bagi kita. Nah, ada ayat yang berdekatan dalam Al-Quran itu. Para ahli tafsir itu menempatkan dua ayat ini pada makom masing-masing. Tapi kalau kelompok Islam liberal itu ini ayat ini kontradiktif, yaudah, gitu. Nah, yaitu Ali Imran 104 sama Ali Imran 1110. Gitu. Di dua ayat ini disebut wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, gitu ya. Gitu. Terus kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik. Kedua ayat ini gitu. Kalimat wal takum minkum itu punya makna hendaknya ada sebagian kamu untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini yang disebut dakwah al-khassah. Nah, tapi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu yang saya maksudkan adalah dakwah al-amah. Dakwah khusus itu kita semuanya tidak wajib. Contohnya apa Bunda, Bapak? Kalau melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir secara struktural, secara masif, programnya ya gitu ya, kayak model sindikat gitu loh. Bunda Bapak, nek ngomong sindikat kejahatan itu ojo narkotika to, ojo maling to, gitu. Korupsi ku ya sindikat itu, gitu. Sindikat, makanya korupsi di Indonesia itu angel diberantas karena sindikat, jamaah, gitu. Gitu. Baik. Nah. Kalau menghadapi kejahatan seperti itu terstruktur masif, nah, kita tidak wajib semuanya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Lalu gimana? Kita serahkan kepada kelompok tertentu untuk mengorganisasi secara modern, gitu, melawan. Berarti ini yang dimaksud adalah dirikan lembaga-lembaga dakwah. Dirikan lembaga-lembaga dakwah yang diorganisasi secara baik, secara sistematis, secara modern, gitu. Begitu. Sehingga kita tidak semuanya gitu punya kewajiban menjadi pengurus dakwah itu. Nah, sekarang potret dakwah itu ya ada dua macam. Ada potret dakwah yang betul-betul tetap kokoh kekeh ada di jalan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang abu-abu atau bahkan gitu bersindikat seperti itu. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan politik divide et impera, mengadu domba. Makanya ada lembaga dakwah itu yang tidak amanah, ada lembaga dakwah yang amanah. Tetapi kalau ditanya semuanya ya selalu mengklaim paling amanah, begitu. Itu baik. Jadi saya ulangi, dakwah al-khassah sama saja Bunda, jihad itu. Jihad itu kan juga bagian dari dakwah. Jihad al-amah dan jihad al-khassah. Jihad al-khassah itu adalah jihad kital, jihad maju ke medan tempur. Ya, itu tidak semua orang punya kewajiban.
harus terlatih, harus terstruktur gitu. Tapi jihad, jahada yujahidu jihadan gitu ya, berjuang dengan sungguh-sungguh, beraktivitas dengan sungguh-sungguh, al-amah di semua sektor hidup itu adalah wajib hukumnya. Itu. Oke, boleh, please. Masih pagi. Betul. Mau nanya dari tadi itu ada yang bisa karena isinya padat sekali. Okay. Nah sebelum berakhir, saya ingin bertanya ini Ustaz, apa indikator yang bisa kita lihat dalam diri kita, skop keluarga kita, anak istri, dan mungkin skop yang terbesarnya dalam lingkungan masjid, bahwa mengajak berdakwah, mengajak kebaikan itu sudah berhasil atau enggak? Apa indikator yang bisa dilihat? Baik, bagus. Terima kasih, thank you. Baik. Ketika kita menilai apakah kita sudah ada di makom ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Indikatornya apa? Satu, indikator yang bersifat mikro, kecil, dan indikator yang bersifat makro ya. Indikator yang bersifat mikro itu adalah diri kita, bahwa kita itu satu, selalu merasa tidak senang, selalu merasa tidak senang, selalu risih, selalu membenci terjadinya sesuatu yang tidak baik. Kalau kita punya jiwa seperti itu indikator mikro. Alhamdulillah aku ada di garis ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oke. Kemudian indikator mikro yang agak lebih luas yang disebut nuclear family, keluarga inti. Indikatornya adalah ya kembali di rumah itu telah tegak ibadah sholatnya. Itu amar ma'ruf dalam menegakkan ibadah sholat, amar ma'ruf dalam menegakkan membangun jiwa empati, filantropi gitu. Jadi kita saling tolong menolong, ta'awun, kita saling berbagi empati simpati dalam keluarga. Jangan sesama keluarga itu terjadi konflik gitu. Walaupun konflik dalam bahasa psikologi sosial, konflik itu selalu ada, tapi jangan sampai konflik dalam rumah tangga itu akan membangun istilahnya kehancuran rumah tangga begitu. Itu indikator yang berhasil. Jadi giroh, semangat dalam rumah tangga itu, suami, istri, anak itu selalu menegakkan sholat, membangun hubungan cinta kasih dengan sesama begitu. Dengan keluarga silaturahim terjaga begitu. Lalu sekarang indikator ciri ya dalam makro gitu. Makro itu ada dua, bisa extended family, keluarga luas, dan bisa society, masyarakat, jamaah gitu. Satu, untuk makro ya, misalnya di masjid ini, giroh, semangat, keguyuban untuk berjamaah itu luar biasa. Itu berhasil. Masjid itu rame, selalu dimunculkan program-program pencerahan, program-program kajian. Masjid itu menjadi basis untuk kegiatan-kegiatan sosial, tolong menolong, ta'awun gitu. Nah itu indikator gitu. Indikator dalam society, kehidupan kelompok begitu. Kehidupan negara, nah ini sekarang negara lebih super makro gitu ya. Ketika kehidupan sosial semakin guyup, tidak terjadi konflik dan bersinergi dengan tingkat kesejahteraan, kenikmatan, kebahagiaan, materi, ekonomi semakin baik.
Begitu. Itu keberhasilan amar ma'ruf nahi munkar. Lah tapi kalau dalam kehidupan negara itu terjadi indikator-indikator, misalnya tingkat korupsi semakin tinggi, tingkat pengangguran semakin tinggi, kemiskinan juga semakin tinggi, begitu. Ya, itu jelas amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak berjalan. Begitu. Oke, jadi ini penting. Oleh karena itu, pertanyaan ini bagus supaya dijadikan sebagai media evaluasi setiap saat. Evaluasi setiap saat gitu terhadap misi hidup kita. Secara personal kita punya misi hidup. Secara keluarga juga punya misi hidup, masyarakat punya misi hidup, kelompok-kelompok punya misi hidup. Negara juga punya misi hidup. Baik. Tambahan dikit. Iya, monggo. Oke. Ya, kalau kita mati, kita mati. Ini mungkin hampir kita selalu lebih mengedepankan amar ma'ruf, ya, dakwah segala macam. Tapi yang disebut nahi mungkar minim sekali. Betul. Jadi contoh yang paling ekstrim yang bisa kita cermati adalah sebuah lembaga yang kemudian ekstrim menegakkan nahi mungkar seperti FPI lah, kalau kita sebut FPI. Yang jelas-jelas secara legal, secara nyata itu menegakkan itu. Dan itu sebenarnya sih satu case atau satu kasus yang menarik ya, bahwa memang kalau sudah bicara nahi mungkar itu rasanya sangat berat ya, sangat berat sekali. Karena siapa sih yang mau cari musuh? Kalau udah bicara nahi mungkar itu biasanya orang mau posisi, ya kita berdoa aja, gitu. Karena kita nggak kuasa untuk melakukan itu, sehingga rasanya kita itu yang paling saat ini paling kurang itu adalah mengenai nahi mungkar. Sehingga apa yang terjadi saat ini pun begitu mencerminkan itu. Oke, baik. Terima kasih, Bunda Bapak ya. Ketika kita mencoba untuk menilai dan sekaligus mengharapkan nahi mungkar itu tegak lurus dalam setiap lini hidup, bahkan terhadap diri kita, metode apa yang paling pokok untuk bisa tegak semuanya, baik di level individu maupun level jamaah atau masyarakat, begitu, supaya tegak gitu ya. Itu satu. Allah jawab di surat Ibrahim ayat 3 gitu. Nanti direnungkan, dihayati gitu. Lalu dikaitkan juga dengan surat Al-Hadid ayat 20. Direnungkan, dihayati gitu. Di Ibrahim ayat 3 itu Allah bilang, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Gitu. Orang yang meletakkan kenikmatan dunia itu segala-galanya. Gitu. Orang yang meletakkan kenikmatan dunia itu jauh lebih penting daripada akhirat. Artinya eling dunia tok, akhirat tidak. Begitu. Orang seperti itu wa yashudduna sabilillah. Dia akan menghalang-halangi jiwanya, pikirannya, dan juga jiwa pikiran orang lain ada di jalan Allah. Itu. Coba itu pasti gitu. Banyak itu. Jadi orang itu faham Al-Quran, hafal Al-Quran gitu. Tapi dia jadi setan bisu, kata Rasulullah. Setan bisu.
Jadi ilmuwan, ulama gitu. Jadi tukang stempel penguasa. Gitu. Ya itu tadi persis. Ngapain aku? Aku lebih aman gitu untuk menjadi tukang stempel penguasa. Gitu. Nah, ya itu tadi karena dia terlalu mencintai dunia gitu. Terus yang lebih berbahaya lagi ya, wayabhuna iwaja gitu. Dia akan lebih suka memilih jalan bengkok. Dia akan lebih suka memilih jalan dusta. Dia lebih suka memilih jalan zalim. Dia lebih suka memilih jalan melawan Tuhan, gitu. Untuk mencapai cita-citanya. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka siapa? Orang yang mencintai dunia, mengalahkan akhirat, menghalang-halangi jiwa pikirannya ada di jalan kebenaran, dan dia lebih suka memilih jalan bengkok, jalan zalim sebagai jalan terbaik. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu ada dalam kesesatan, kegelapan yang sangat jauh. Itu. Sudahlah, sampean kita itu ya. Kalau selalu mengatakan bahwa namanya kebahagiaan itu adalah jika tertumpuknya harta sebanyak-banyaknya. Wis buyar wis. Dalam membangun rumah tangga mesti buyar. Akhirnya ketika menderita sedikit mau marah-marah. Gitu. Gak punya uang dikit tuh mau marah-marah. Jadi mestinya harus bilang dong, wala tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun yang jatuh ke permukaan bumi ini tanpa sepengetahuan Allah, tanpa skenario Allah, gitu. Lalu dikaitkan juga dengan surat An-Nisa 40, innallaha la yadzlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatu yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kan begitu. Allah itu tidak pernah menganiaya hambanya, tidak pernah, walau seberat debu. Jadi meski kita sakit, menderita, itu di skenario Allah. Dikaitkan dengan Al-Hadid 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pada hakikat semua kenikmatan dunia itu adalah palsu. Dengan seperti itu maka kita akan clear. Selalu suka mengingatkan. Nah, tapi kalau mengingatkan atau mencegah perbuatan zalim itu memang berisiko, dan itu harus makanya syaratnya itu. Kita masuk dulu santai waktu ini. Iya. Habis. Kan surupnya 31 ditambah 10 menit. 36 sih ditambah 10 menit. Jadi 45. Nah, nanti pertemuan kedua saya bahas syarat-syarat supaya kita itu bisa tegak lurus untuk amar ma'ruf nahi munkar ya. Ada 4 paling tidak. Itu kalau kita kokoh mesti berhasil. Thank you, maksud nuwun sangat. Mohon maaf. Terima kasih, moga-moga apa yang sedang kita lakukan Allah menerima sebagai amal baik kita ya Bapak. Kita saling mendoakan, moga-moga kita semuanya selalu sehat lahir batinnya, dan insya Allah moga-moga kita kelak akan dimasukkan oleh Allah di surga secara jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebih yang maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.